Stereo check. Left speaker. Right speaker. Left speaker. Right speaker. Mendengarkan lagu dari Teddy Swims, Are You Even Real, benar-benar tidak membosankan menggunakan speaker ini. Deep bass mulai dari detik pertama benar-benar membuat kamu ketagihan. Deepnya benar-benar ke dada. Speaker ini simple tapi gahar suaranya. Benar-benar akan bisa membuat kamu terpukau. Ini adalah speaker Asatron Legend Rumble Max L1003 Max. Kalau kamu mencari speaker dengan bass besar yang memiliki clarity dan detail jelas, ini jawabanmu. Kamu akan suka speaker ini. Gunakan headset selama review ini. Perhatikan detail dan kualitas bassnya. Benar-benar beda dengan speaker-speaker dengan bass besar yang lain. Halo semuanya, saya Jimmy. Kita berjumpa lagi di Speaker Sound Battle untuk segmen review. Untuk catatan, apapun pendapat saya, ada bukti hasil sound yang dapat kalian dengarkan. Sound yang kalian dengarkan nanti, itu adalah full raw, tanpa DRC sama sekali. Speaker model boombox ini memang kembali populer beberapa tahun terakhir. Kita sudah melihat banyak pilihan bagus dari brand seperti Eagle, JBL, Sony, dan Soundcore. Dengan produk terbaru dari Asatron ini yang menawarkan output maksimal di 300 watt dan harga yang jauh lebih murah dibanding JBL Boombox 3, saya sangat penasaran mendengarkan performanya. Harga ketika review ini dibuat belum ada harga resmi yang dikeluarkan. Namun jika berdasarkan semingguan tes yang saya lakukan, saya yakin kisaran harga ada di 3 jutaan. Semoga saja harga bisa lebih terjangkau ketika launch nanti. Jika memang harga ada di perkiraan saya, mungkin terdengar mahal di telinga kalian. Namun percayalah, itu memang harga yang seharusnya jika melihat performa yang diberikan. Sepanjang video ini kamu akan tahu bahwa harga 3 jutaan untuk kualitas suara yang dihasilkan tidaklah mahal. Bahkan dibanding Legend Max L3001, saya pribadi lebih memilih Asatron Legend Rumble Max ini. Asal dengan catatan, tidak membutuhkan fitur karaoke. Semua pendapat saya di dalam video ini adalah 100% murni hasil tes pribadi. Saya tidak dibayar untuk mengatakan ini itu. Bahkan tes ini saya buat jauh sebelum launching. Kita mulai dari unboxing. Sebelumnya, box tour. Bagian depannya, samping kiri, lalu untuk samping kanan, dan bagian belakangnya menunjukkan konfigurasi drivernya. Di dalam paket pembelian yang akan didapat buku petunjuk, kartu garansi, kabel AC, kabel USB Type-C, dan unitnya sendiri. Asatron Legend Rumble Max. Logo ASL, bagian belakang, bagian kaki-kakinya, bagian samping, Asatron Legend Rumble Max ini memiliki panjang 48 cm, tinggi 28 cm, dan kedalaman di 17 cm. Meskipun speaker ini portable seperti pada umumnya, namun seri Rumble Max ini memberikan kesan street style yang kuat dengan adanya huruf X di samping kiri kanan pasif radiatornya. Logo ini berbahan metal dan timbul ke permukaan. Di sekeliling huruf X, lebih tepatnya pada pasif radiatornya ini, tertanam lampu RGB. Rumble Max ini mempunyai 3 model lampu RGB.
Semua modenya mengikuti irama musik. Caranya cukup dengan menekan tombol pada power 1 kali. Untuk mode pertama, mode kedua, dan mode ketiga. Dan yang terakhir, ada satu mode off. Speaker ini cukup berat, beratnya di 5,7 kg. Tapi ketika diangkat menggunakan handle-nya tidak begitu berat. Di bagian bawah handle terdapat cetakan tekstur garis-garis untuk membantu agar tangan tidak mudah lepas saat memegang. Detail kecil tapi berguna yang banyak tidak diperhatikan oleh brand lain. Sangat mudah untuk memindahkan dari satu ruangan ke ruangan lain, tidak seperti party box besar yang butuh ekstra tenaga. Rumble Max sudah memiliki sertifikasi IP66 yang berarti bukan hanya tahan cipratan air dan debu, namun juga tahan terhadap semprotan air yang kuat. Bagian luar ini terbuat dari plastik hard PC termasuk pada rangkanya, bukan plastik murahan. Grill dan seluruh bodinya dibalut kain fabrik. Keseluruhannya berwarna hitam. Di atas logo ditempatkan panel tombol-tombol. Total ada 7 tombol. Tombol power, tombol Bluetooth. Tombol Bluetooth ini berfungsi juga sebagai tombol reset jika ditekan dan tahan selama 8 detik. Lalu tombol volume turun, tombol playback, tombol volume naik, tombol TWS, dan tombol mode EQ. Tombol EQ ini jika ditekan lama 2 detik akan berfungsi sebagai tombol pergantian mode sumber dari Bluetooth ke flash disk atau audio aux. Di bagian belakang tersedia port-port yang ditutup oleh karet rubber. Port kabel AC. Rumble Max ini dapat menggunakan kabel AC yang disertakan. Rumble Max ini sudah support bypass charging. Lalu ada port USB-C. Berfungsi untuk melakukan charging ke speaker yang support hingga 45 watt. Dan berfungsi juga untuk melakukan fast charging 20 watt ke smartphone. Lalu ada port USB-A untuk flash disk, port jack audio aux, dan lubang kecil di ujung kanan ini untuk reset. Ya, jadi untuk reset ada 2 pilihan cara, melalui lubang kecil ini atau melalui tombol Bluetooth. Untuk bawahnya diberi satu karet kaki penyangga tepat di bagian tengah dengan tekstur bergaris yang berfungsi mencegah pergeseran oleh besarnya bass. Desainnya memang gahar seperti party speaker lainnya, tapi menurut saya kurang cocok untuk dipajang di ruang tamu yang elegan. Tapi sangat cocok untuk ditampilkan pada acara party. Power pada kertas tertulis maksimal ada di 300 watt sebagai peak powernya. Sangat besar untuk ukurannya. Konfigurasi driver yang disematkan terdiri dari 1 woofer racetrack, 2 tweeter, 2 middle driver, sehingga menghasilkan suara yang stereo. Stereo check. Left speaker. Right speaker. Left speaker. Right speaker. Left speaker. Right speaker. Left speaker. Right speaker. Check your stereo image. Mono. Stereo. Versi Bluetooth yang digunakan sudah versi terbaru 6.0.
tes di outdoor saya lakukan pada situasi real outdoor. Sejauh mana vokal dan bass dapat terdengar di keramaian dan sejauh mana jangkauan Bluetooth yang dapat dicapai. Oke, tes Asatron Legend Rumble Max. Posisi lagi ada di outdoor, bisa dilihat ada keramaian di sana ya. Oke, coba cek. Oke, benar-benar di outdoor, nggak ada pantulan ya di sini. Oke, kita mulai dari jarak 1 meter. EQ default vokal. I'm a la 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 80%. Every time I try to fit in, it ends up in misery, yeah. Socializing doesn't fit me, but I can get away so easy. I was born a misfit, don't go with the cool kids. It's all overrated, no I never missed it. I was born a misfit, don't go with the cool kids. It's all overrated, I just didn't need it. I'm a la 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 loner, la 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 loner, la 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 loner. I'm an outlaw in this world. 15 meter. Crazy on my own, but all in. I can feel the eyes all staring, but I don't care about them saying. I was born a misfit, don't go with the cool kids. It's all overrated, no I never missed it. I was born a misfit, don't go with the cool kids. 20 meter. I just didn't need it. I'm a la 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 loner. La 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 loner. La 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 loner. I'm an outlaw in this world. 25 meter. I'm a la 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 loner. La 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 loner. La 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 loner. 30 meter. I'm an outlaw in this world. Jika biasanya sebuah speaker yang dirancang dengan deep bass besar selalu memiliki volume terendah yang tidak nyaman sebagai tempat tidur. Berbeda dengan Rumble Max ini. Suara terendahnya satu klik pertama ada di 35-36 dB. Tentu volume ini menurut saya pribadi terlalu kecil dan bass tidak terdengar. Naikkan volume 2 klik menjadi 40-45 dB. Akan membuat kamu sangat nyaman tertidur pulas. Masih kecil, tapi bass terdengar. Benar-benar nyaman. Baterai yang disematkan sebesar 27.000 mAh. Tentu akan memakan waktu lama buat kamu habiskan. Dari pengetesan di volume 40%, membutuhkan waktu 15 jam untuk menghabiskan baterai. Tentunya dengan lagu berganti-ganti genre. Sekarang masuk ke bagian sound. Ini agak panjang ya, karena saya terlalu excited dengan produk dari Asatron yang satu ini. Sekali lagi, ini penilaian pribadi saya sebagai penikmat bass alias bass head. EQ ada 3 mode, EQ bass, EQ treble, dan EQ vokal. Ketiganya ditandai dengan suara. Untuk mode EQ ditandai dengan suara seperti ini, EQ bass, EQ treble, dan EQ vokal.
for things to change, but change is not come fast. I'm asking all the questions, but then I question them. Like, what's the point of living existing when you can't see your God in flesh? I'm looking for the answers, they say to play instead. I think I'll find them one day, but with a helping hand. I know that it's not easy, but now I still have hope. So many days have passed. I wait around for things to change, but change is not come fast. I'm asking all the questions, but then I question them. Like, what's the point of living existing when you can't see your God in flesh? I'm looking for the answers, they say to play instead. I think I'll find them one day, but with a helping hand. I know that it's not easy. Takut jangan mudah lacak lagi ketemu. Takut jangan mudah lacak lagi ketemu. Clarity bersih, tidak terdengar distorsi. Detail kecil semua dapat terdengar. Vokal open. Kualitas bass, treble, dan high di semua mode EQ pas. Ini benar-benar racikan speaker berkelas. Bassnya bulat dan mengisi ruangan, tapi tidak over. Lalu apa bedanya tiap EQ? Saya mulai dari EQ treble. EQ ini paling cocok untuk semua gender. Vokal terasa open, soundstage luas, bass punch dan deep, namun tidak berlebihan. Berdasarkan EQ treble, dapat saya simpulkan dua EQ lainnya sebagai berikut. EQ bass tentu memiliki bass paling besar, di mana EQ ini menurunkan sedikit level volume treble dan soundstage-nya sekitar 5 hingga 10%, dan menaikkan level deep dari bass sekitar 30%. Dan kerennya, walau treble turun volumenya, vokal menjadi lebih maju dan open sekitar 10%. Keren ini soundnya. Sehingga detail
tetap terdengar walau level bass semakin besar. EQ vokal mengecilkan keseluruhan level bass sekitar 50 hingga 60% dari EQ treble. Tapi soundstage-nya meluas sekitar 10 hingga 20%, sehingga vokal terasa lebih menyebar. Ini perbandingan level bass yang dapat kalian lihat melalui dorongan pasif radiator. EQ bass. EQ treble. EQ vokal. Rata-rata dari kita pasti meletakkan sebuah speaker di dekat dinding, bukan? Jika saya letakkan di tengah ruangan, jauh dari dinding, saya pribadi akan menggunakan EQ bass. Jika dekat dinding, saya gunakan EQ treble. Jika saya letakkan di sudut ruangan, saya gunakan EQ vokal. Loh, katanya bass head kok pakai EQ vokal? Dengarkan dulu bro. Walaupun EQ vokal memiliki bass paling kecil, namun pantulan bass melalui dinding ini dapat memberikan kekuatan bass yang besar. EQ vokal di volume 60% sudah menggetarkan isi ruangan. Apalagi jika menggunakan EQ bass di sudut ruangan. Malah tidak bisa menikmati karena was-was tetangga ngomel bro. Jadi jika kamu tidak terlalu suka bass besar, namun tetap ingin bass hadir, tidak masalah. Gunakan EQ vokal ini, tapi jangan letakkan dekat dinding apalagi pada sudut ruangan. EQ vokal, posisi speaker ada di tengah ruangan, volume 60%. Saya yang bass head terbiasa mendengarkan suara bass besar dengan vokal sedikit mundur. Ketika mendengarkan speaker ini jadi geleng-geleng. Biasa ciri speaker dengan bass besar, vokal akan jauh mengecil dan mundur. Rumble Max ini memperbaiki itu semua dengan memberikan konfigurasi racikan yang sempurna untuk bass head. Tidak perlu menggunakan volume tinggi untuk menikmati bass yang besar dan berkualitas. Kelebihan yang dapat saya rangkum: bass besar berkualitas, punch dan deep, clarity dan detail jelas, pengoperasian mudah, bypass charging, baterai badak, sertifikasi IP66, Bluetooth versi 6.0. Kekurangan yang saya dapat adalah tidak adanya slot micro SD dan tidak ada fitur karaoke dan portnya. Jika kamu mengejar loudness tinggi yang mementingkan vokal asal keras, ini bukan buat kamu. Ini bukan speaker yang digeber terus di volume full. Jika kamu bass head akut yang bass adalah segalanya, ini bukan buat kamu. Sebab bass speaker ini lebih ke besar tapi berkualitas, bukan bass yang asal besar. Ini untuk bass head yang ingin tetap dapat menikmati semua detail dari sebuah lagu. Jadi, kesimpulan yang dapat saya berikan, ini adalah speaker bass head yang bisa memberikan bass besar tanpa membuat clarity dan detail hilang, tanpa membuat vokal menjadi mundur, dan perpaduan sempurna antara bass dan treble. Jika harga ketika launch di bawah 3 juta, saya rasa kamu tidak perlu pikir panjang lagi. Itu adalah kesempatan kamu, terutama penikmat bass sesungguhnya, untuk mendapatkan suara treble dan bass yang berkelas. Link pembelian sudah saya sertakan di layar pojok kiri bawah. Sampai jumpa di review-review berikutnya. See you guys.